Alhamdulillah, sudah lama tak ketemu dengan Abi Razali. Hari ini hampir 2 tahun kita, Abi, ya. Lebih ya? Lebih kurang 2 tahun kita nggak ketemu. Begitu jugalah dengan yang lain, Allah takdirkan hari ini kita berjumpa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Semoga Sirul Muqtadin tetap berjaya terus. Hari ini kita kumpul kayaknya belum banyak lagi, mudah-mudahan di tahun yang akan datang ya lebih banyak lagi. Kalau kita lihat Sirul Muqtadin, faedahnya enggak banyak-banyak kali kalau kita lihat. Tapi nanti dirasakan waktu dah masuk kubur. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, hadirin hadirat seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari kita mulai kaji kita dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bapak Ibu sekalian, penting atau tidak Sirul Muqtadin? Coba lihat surat Mukminun ayat 102 dan 103. Penting atau tidaknya Sirul Muqtadin? Buka surat Mukminun ayat 102 dan 103. Di mana Allah mengatakan siapa yang berat timbangan baiknya dia beruntung. Jadi yang ditimbang itu amal baik, amal buruk tak ditimbang. Itulah enaknya akhirat. Akhirat amal buruk tak ditimbang. Terus bagaimana amal buruk itu jadi batu timbang? Kalau kita pergi ke pajak beli daging, yang ditimbang batunya pada dagingnya. Daging bukan batu. Lalu daging itu diikutkan kepada batu. Kalau batunya 1 kilo, berarti 1 kilo lah daging itu. Nanti kalau ditimbang amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk, lebih berat, kita beruntung. Tapi sebaliknya di ayat 103, kalaulah amal baik kita lebih ringan dibandingkan amal buruk, dia telah merugikan dirinya sendiri. Fi jahannam khalidun. Itu masalahnya. Dia di dalam jahannam itu kekal. Kira-kira penting apa enggak Sirul Muqtadin? Ya, dia di dalam jahanam itu nanti kekal. Terus bagaimana? Kapan timbang itu? Begitu mati langsung ditimbang? Oh belum, timbang nanti di akhirat. Sekarang begitu mati belum ditimbang. Artinya apa? Masih ada proses tambah. Jumlah anggota Sirul Muqtadin 245.000. Nah, anggap ajalah yang ada yang kianat kira-kira 45.000 gitu kan. Yang model daftar tok kan ada. Atau 100.000 aja lah. Berarti yang aslinya berapa? 145.000. Nah, begitu kita meninggal anggota Sirul Muqtadin, perlisan berapa dapat? Yang dari 145.000 aja lah kita itu. Perlisan berapa kali kulhu? 10 saja. 10 aja lah kita bilang. Gak usah banyak kali gitu. Ini hitung ringannya aja ini. 10 kali 145.000 kulhu. Sedangkan Nabi mengatakan kul huwallah itu
sekali sepertiga Quran. Itu sekali. 2 kali 2/3, 3 kali khatam Quran. Jadi anggap ajalah begitu kita meninggal, ya, 9 kali orang itu baca. Apa 9 kali? Sama dengan 3 kali khatam Quran. Kali 145.000, berapa kali itu? Jutaan. Iya. Begitu. Jadi kata Quran, siapa yang berat timbang baiknya, dia beruntung. Siapa yang ringan, dia rugi. Inilah ini. Jadi manfaat atau tidak manfaat, itulah. Kalau begini pun udah awak jelaskan, merasa nggak bermanfaat, memang tak ada otaknya orang ni. Ya. Jadi ini. Dulu ada 2 bukit. Bukit ini tak bernama. Ya, bukit tak bernama. Bukit apa itu? Yang mana saya tahu orang tak bernama. Datang Nabi Adam duduk di atas bukit itu. Satu, Siti Hawa duduk di bukit yang satunya lagi. Oleh karena Adam ini Adam Safiullah, maka dinamakan bukit itu Bukit Safa. Ya. Yang satu lagi dinamakan Bukit Marwah karena diduduki oleh Hawa. Dulu tak bernama. Adam ngobrol bersama Hawa di 2 bukit tersebut. Semanalah besar Adam? Yang udah pergi haji dan umrah, coba bayangkan semana jarak Safa dan Marwah. Adam ngobrol di situ bersama Hawa. Semanalah besar Adam? Waktu itu belum ada WA. Semana besar Adam? Begitulah. Bapak Ibu, kalau pergi haji dan umrah dari Aceh Tamiang ini, ya, nggak open kali ya Safa dan Marwah. Sibuknya di Jabal Rahmah. Padahal Jabal Rahmah nggak masuk rukun haji, nggak masuk. Ngobrol Adam dan Hawa di Safa dan Marwah. Akhirnya bagaimana? Adam berkata kepada Allah, Ya Allah, kata Adam, Engkau kan tahu aku ini manusia lemah. Kenapalah kau datangkan kepadaku iblis? Akhirnya apa? Gara-gara iblis itu aku ditokoinya, terusir aku ke dunia ini. Nah sekarang kata Adam, iblis yang nokoi aku dulu pun kau kirim juga bersamaku ke dunia ini. Ini kalau sempat aku ditokoinya lagi, ini bakal tercampak kemana lagi aku ini. Akhirnya apa kata Allah? Ya udah Adam, ku berikan kau 1 malaikat untuk menjaga, karena iblis menggoda, jadi malaikat menjaga. Tapi kata Adam, aku dulu di sorga, 1 salahku, ya, kau usir aku ke dunia, 1 salahku. Bagaimana mungkin aku bisa masuk ke sorga balik? Sedangkan 1 aja salah kau usir. Kata Allah, ya udah, ku tambahkan. Apa itu tambahnya? Kalau perbuatan buruk, ya, dilipat 1 banding 1. Kalau perbuatan baik, 1 lipat menjadi 10. Berarti udah ada untung 9. Ya. Kalau kita nyolong mangga 10, dosanya berapa? 10 banding 1. Ya. Kita sedekahkan 5. Berapa pahalanya? Yang mana? Yang dicuri. Salah kalau dicuri. Kita colong 10, pahala dosanya 10. Kita sedekahkan 5. Bilang orang 50, berarti untung 5. Ya. Tidak, Nabi mengatakan kalau kau colong itu 1, lalu kau makan, dosanya utuh 1.
Tapi kalau kau sedekahkan, dosamu naik jadi 10. Begitu. Jadi korupsi, kenduri anak yatim nggak ada manfaatnya itu. Malah lebih besar dosanya. Ya. Jadi Nabi Adam berkata, "Ya Allah, kalau masih begitu nggak cukup. Nggak cukup. Anak cucuku bakal nggak balik, nggak bakal masuk surga." Akhirnya apa kata Allah? Tambahkan lagi ya Allah. Ya udah ku tambah. Apa itu tambahnya? Selama nyawa masih di badan, tobat ku terima. Selama nyawa masih di badan, tobat ku terima. Tapi kalau sudah di tenggorokan, tidak. Dulu ketika hamba berbuat baik, malaikat lalai nyatatnya. Allah marah. Malaikat, kenapa enggak kau catat cepat? Jangan lalai-lalai. Maka di doktrin malaikat ini langsung cepat mencatat. Begitu ada hamba melakukan maksiat, langsung dicatat. Allah marah. Kalau maksiat jangan langsung kau catat. Tunggu 7 jam. Dalam 7 jam itu tidak dia bertobat, catat. Tunggu 7 jam. Nah, kita bukan 7 jam. Ya. Maksiat hari ini 30 tahun baru tobat. Macam mana itu? Parah kali dia itu. Nah, maka kalau sudah dicatat bagaimana? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami hidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu. Kami tulis apa yang sudah mereka kerjakan dahulu. Wa asarahum. Bekasnya pun kami tulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, jadi orang kalau 7 jam lagi ya mau mati, ini disebut rohnya sudah di tenggorokan. Jadi kita kalau maksiat jam 1, pastikan jam 7 itu belum belum mati. Bisa apa tidak? Kalau tidak ya jangan sembarangan maksiat lah. Jangan sembarangan. Nah, kata Adam, "Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon tambahkan lagi." Maka kata Allah, "Ini yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Terakhir ini." Apa itu? Selama kau tak putus asa dari rahmat Allah, harapan ampunan itu ada. Inilah yang terakhir dialog Adam bersama Allah. Selama kau tak putus asa dari rahmat Allah, harapan ampunan itu ada. Saya menganggap Sirul Muqtadin ini rahmat besar ini. Rahmat besar. Maka Bapak Ibu jangan putus asa. Artinya jangan masuk yakin 2 tahun. Habis 2 tahun keluar. Nah, 3 bulan keluar mati. Barulah sibuk kasih nama SMS sama ketua. Nama Polan. Padahal udah keluar, mana masuk janji. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Adam ya di Bukit Safa, Hawa di Bukit Marwah, maka bernamalah bukit itu Safa dan Marwah. Kalau tidak, tak bernama. Belakangan Nabiullah Ibrahim rindu kali punya anak, pengen punya anak. Rindu pengen punya anak. Kenapa? Karena Ibrahim khauf, takut udah tua tak punya anak. Maka dia mohon kepada Allah supaya Allah berikan anak. Akhirnya apa? Dia punya harapan besar sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan anak Ibrahim itu ayahnya Muhammad, yaitu Ismail, bukan ayahnya Isa, tapi ayahnya Muhammad. Artinya Muhammad itu lahir dalam kerinduan Ibrahim. Kemudian Ismail ini begitu sudah lahir, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk menjauhkan anaknya dari dirinya agar betul-betul jauh nantinya dari komunitas Ishak, supaya enggak jadi Yahudi, supaya membuat bangsa baru yaitu jadi bangsa Arab. Untuk apa? Ya, untuk betul-betul dimurnikan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ke depannya. Panjang kalau mau dipreteli satu persatu di kisah ini. Terus bagaimana Ibrahim mengantarkan anaknya Ismail dan Ishak persis di atas sumur Zam-Zam sekarang. Kalau dulu belum ada sumur Zam-Zam. Belum ada. Diletakkan di situ dan di situ belum ada tanda-tanda kehidupan. Belum ada pepohon, memang pohon tak ada ya. Belum ada rumah, belum ada air. Nah, apa yang diberikan Ibrahim kepada emaknya Ismail yang menyusui Ismail itu ya, khauf dan raja, sebagaimana khauf dan raja yang dirasakan oleh Ibrahim itu sendiri. Khauf itu takut, raja itu harap. Karena kalau kita belajar tasawuf ya, itu ada pelajaran tentang khauf dan raja, takut dan harap. Maka begitu diletakkan ibunya Ismail di tempat itu, Hajar merasa takut. Dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan aku di tempat yang tak ada tanda-tanda kehidupan?" Ibrahim pergi saja, tak menjawab. Tanya lagi, Ibrahim langsung pergi terus. Tanya lagi, akhirnya dia bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Di tengah ketakutannya, Ibrahim menjawab, "Ya, ya." Maka disitulah senangnya Siti Hajar, karena ini ada harapan. Nah, senang Siti Hajar. Cuman walaupun senang, faktanya air tak ada, makanan tak ada. Maka dari khauf dan raja inilah Siti Hajar berusaha. Maka Bapak Ibu, kita hendaknya berusaha berangkat dari khauf dan raja. Berangkatlah emaknya ini tadi mencari air. Waktu emaknya mencari air, pandangannya cuma dua. Apa itu? Titik Safa dan titik Marwah. Kenapa Siti Hajar tidak memandang ke tempat yang lain? Kenapa harus memandang ke Safa? Karena di Safa ada magnet Adam, dan di Marwah ada magnet Siti Hawa. Maka dicarinya lah, bentuk usahanya 7 kali. 7 kali. Maka ini yang diwariskan kepada kita. Quran An-Nahl 123 mengatakan, ikutilah millah Ibrahim. Ini rangkaian millah Ibrahim. Jadi 7 kali. Jangan kurang dari itu. Ini kadang-kadang kita kurang udah mengaku udah berbuat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, aku mau bilang sesuatu. Apa? Ini ekonomi kuat mak sulit sekali. Ya udah, kata Wak tadi. Duha kau. Apa kata dia? Udah Wak, udah ku tes. Bukan diamal, ku tes. Macam mana itu? Udah Wak, udah ku tes 3 kali, nggak mempan. Siti Hajar 7 kali. Udah Wak, udah ku tes 3 kali, nggak mempan. Datang Wak tadi, duha kau, duha. Orang bertanya tanpa raja dan khauf. Makanya ketika diberikan alasan, ketika diberikan jawaban itu nggak berguna. Akhirnya apa? Palak dia mau Wak itu pun. Wak itu apa? Dia bilang, Wak tai lah katanya. Ya begitulah itu. Kenapa? Karena dia bertanya tidak berangkat dari khauf dan raja. Akhirnya bagaimana? Nah, setelah 7 kali Allah katakan kepada Jibril, Jibril kau korek sumur Zam-Zam. Di mana ngoreknya? Di bawah tumit Ismail. Kapan ngoreknya? Waktu Ismail menghentakkan kakinya kau korek. Maka karena Jibril yang ngorek sumur, tanpa sanyo air naik. Jibril, kalau tukang gali sumur 500 watt Pak. Ya, 500 watt. Itu pun akhirnya bau kan. Ini Jibril yang ngoreknya. Zahirnya tendangan Ismail, zahirnya Jibril yang ngoreknya. Akhirnya tenanglah Siti Hajar, udah terjawab. Ya, yang tadi belum ada tanda kehidupan, sekarang udah ada air. Air kan sumber kehidupan. Al-Quran surah Anbiya ayat 30. Tenang udah, masalah makanan gampang itu nyusul. Nah, di sebelah bukit jalan Bani Jurhum lalu lalang dari jalan tersebut. Makanan banyak, air tak ada. Gimana ini? Gimana ini? Cari air, kemana cari? Allah tunjukkan gerombolan burung dari mana-mana arahnya ke titik Zam-Zam itu. Oh, berarti di situ ada air. Coba kita lihat. Naik ke bukit, dilihat ternyata ada air. Begitu didatangi ada 2 manusia, Ismail dan emaknya. Kaukah yang punya sumur ini? Iya.
Iya, ini sumur ini milik kami, ini wilayah milik kami. Sejak itulah wilayah Mekah itu miliknya Ismail, miliknya Nabi Muhammad, miliknya zuriat. Makanya ketika zuriatnya di Indonesia ini kemarin itu diusir-usir, dicaci-caci, ya ditariklah ke Mekah sana oleh hatuknya. Makanya orang bertanya kepada saya, bagaimana pandangan Ustadz ketika HRS mau datang ke Medan? Ya Allah Pak, kau gila apa waras? Saya tanya. Loh, apa masalahnya? Ketika dunia ini diciptakan karena atuknya, pantaskah ku tolak cucunya? Ya. Ketika dunia ini diciptakan karena atuknya, pantaskah ku tolak cucunya? Ya udah, dia pergi, saya pun pergi. Ya. Kita kalau masalah ibadah ini seolah-olah mati besok kan gitu. Kalau dunia hidup selama-lamanya. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah SWT. Nah, terus bagaimana? Maka Bani Jurhum ini tadi minta air, terus makanan diberikan kepada Ismail dan emaknya. Jadi yang pertama kali jual air itu Ismail, bukan orang Amerika. Kita selalu salut dengan Amerika, hebat Amerika ya. Nah, pencetus aqua, pencetus ini. Bukan dia pencetusnya, dia pun ngikut-ngikut Ismail, Islam yang hebat. Ya. Akhirnya bagaimana? Nah, hiduplah di situ. Kemudian Bani Jurhum pun bikin rumah, bikin kampung di situ. Nah, begitu sudah besar Ismail, menikahlah Ismail ini. Belajar bahasa Arablah Ismail dengan komunitas Bani Jurhum. Bani Jurhumlah guru bahasa Arabnya Ismail sehingga menjadi Arab. Dah, besar Ismail lajang, menikahlah dengan perempuan Bani Jurhum. Begitu sudah menikah, nah, Ismail ini kerjanya berburu ke Padang Arafah. Ke Padang Arafah di tempat rumah hatuknya dulu Nabiullah Adam. Nabi Adam kan besar itu. Untuk apa Allah menciptakan Adam besar? Supaya bikin rumah besar. Maka itulah itu Padang Arafah, supaya anak cucunya berangkat ke sana wukuf di Padang Arafah muat. Coba kalau Nabi Adam sekecil kita, semanalah rumah kita? Itulah itu. Maka disitulah Ismail berburu. Datang Ibrahim. Begitu datang Ibrahim menjumpai istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana suamimu? Berburu. Kemana berburu? Ke Padang Arafah. Berburu apa? Kelinci. Bagaimana keadaanmu? Diceritakanlah oleh istrinya Ismail keadaannya nih tadi. Semua yang terjadi di rumah itu diceritakannya. Ya. Akhirnya bagaimana? Nanti kalau suami mau pulang, tolong sampaikan pesanku. Aku nggak bisa menunggu lama. Ini gerbang rumah ini suruh gantikan dia. Ibrahim pergi dalam keadaan istri Ismail tak tahu ini siapa. Ismail pun pulang nggak lama kemudian. Bang, kata istrinya, tadi ada Pak Tua datang. Siapa orangnya? Nggak tahu aku. Tanyanya bang, kau jawab apa? Ku jawab aja jujur, berburu. Aku kan jujur, bagus. Terus tanyaannya berburu apa? Ku bilang aja kelinci. Ditanyanya di mana? Ku bilang aja Padang Arafah. Terus apa lagi? Tanyanya keadaan kita, bagaimana? Apa kau jawab? Ku jawab aja semua yang ada. Kayak ibu-ibu kalau ada masalah semuanya dijawab di dinding Facebook kan? Kan gitu. Apa-apa semuanya di dinding Facebook. Gulai ayam foto. Gulai udang foto semuanya. Ibu bukan orang jualan. Kalau jualan nggak apa-apa, promosi. Nah, datang ibu yang bukan jualan tadi fotokan semua. Kawan ibu ada 5.000 orang. Dalam 5.000 ini tadi ada 400 anak yatim. Begitu dibukanya Facebook emaknya, "Mak, minta bikinkan kayak begini." Menangis anak yatim tadi. Nanti ibu lah yang bisa jawabnya di akhirat. Ya. Ibu yang bisa jawabnya di akhirat. Akhirnya bagaimana? Nah, dia nitip pesan, bang. Apa itu pesannya? Gerbang rumah ini tolong kau ganti, katanya. Oh, itu yang datang ayahku. Namanya Ibrahim, mertuamu. Pesannya itu suruhnya aku nyerikan kau.
Loh, apa salahku bang? Ya itulah salahmu. Kenal aja belum, curhat udah habis. Kenapa Nabi Ibrahim menyuruh Ismail menceraikan istrinya? Karena perempuan ini tak pantas jadi andung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak pantas jadi andungnya. Masa ini modelnya? Gak pantas. Cari andung yang lain. Makanya bapak ibu-ibu yang udah jadi andung, kadang-kadang kan cucunya masuk pesantren, nampak soleh cucunya, begitu tengok andungnya kayak istri Abu Lahab. Iya, tolonglah benahi. Begitu juga atuknya. Kadang-kadang dia 6 tahun di pesantren, awak nengoknya udah nampak kali soleh itu. Soleh. Saya tanya, itu siapa? Atukku. Yah, lain kali memang. Nah, ada memang kata-kata tak pantas itu. Makanya dalam Islam ada hukum syarak, ada hukum warak. Okelah, kita tidak berbicara ke situ. Nah, akhirnya bagaimana? Bani Jurhum ini tadi lama-lama yang tadinya numpang sekarang menguasai Arab, menguasai Mekah. Akhirnya seolah-olah ini kampung-kampung mereka. Apa yang terjadi pada masa Bani Jurhum ini berkuasa? Mereka mengidolakan syair-syair. Oh, siapa yang pandai bernyanyi, wah, dihormati. Kalau pandai bertukang, enggak. Sehingga, nah, jadilah 2 orang artis terkenal pada masa Nabi Jurhum. Yang pertama namanya Isaf bin Bari, ayahnya Bari. Itu laki-laki pemuda ganteng yang merdu suaranya. Yang kedua perempuan Nailah binti Dik, ayahnya namanya Dik. Perempuan yang cantik, suaranya merdu. Mereka menjadi idola Bani Jurhum. Kemana-mana mereka berdua. Kalau sendiri tak lengkap, harus 2 supaya sepasang lengkaplah. Kalau istilah kita kayak Anang dan Ashanti, begitulah kira-kira lebih kurangnya. Saya pun tak paham kali. Udah. Akhirnya bagaimana? Mereka kemana-mana berdua, tak tabu lagi menurut Bani Jurhum. Maka itulah kesempatan mereka dekat. Akhirnya mereka berdua berzina di dalam Ka'bah. Allah marah. Bagaimana Allah marah? Tanpa hitungan detik langsung dikutuk menjadi patung batu. Maka jadilah batu Isaf dan batu Nailah. Jadilah ini patung batu. Oleh karena mereka mengidolakan 2 ini, patung ini pun dianggap patung keramat. Maka diletakkan patung ini di antara Bukit Safa dan Marwah. Begitu musim haji, semenjak patung ini ada, berubah caranya. Dulu mereka manggil Allah, sekarang manggil Isaf. Wahai Isaf, berkatilah kami. Berangkat. Wahai Nailah, berkatilah kami. Balik lagi 7 kali, sama, kalinya sama. Musimnya sama, kalinya sama, keadaannya sama, doanya yang beda. Wahai Isaf, berkatilah kami. Wahai Nailah, berkatilah kami. Rasulullah ceritakan keadaan kemusyrikan yang terjadi di Safa dan Marwah. Ya. Di antara Safa dan Marwah. Waktu Nabi Adam duduk, bukit bernama namanya Safa. Begitu Ismail bersama emaknya ada di situ, maka naik derajatnya menjadi syiar Allah. Belakangan menjadi syiar musyrik. Dilakukan oleh Bani Jurhum. Nabi ceritakan kepada sahabat bahwa di tempat itu pernah terjadi musyrik, sehingga sahabat musim haji tak mau sa'i. Ngapain aku sa'i di situ? Bukan tempat baik lagi, sudah menjadi tempat menyembah berhala, menjadi tempat musyrik. Kata Nabi, sa'i kalian di sana. Sahabat enggan. Turun surat Al-Baqarah ayat 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan Marwah bagian dari syiar Allah. Maka tidak ada dosa bagi kalian sa'i di sana. Loh, kenapa enggak dosa? Ya tidaklah. Loh, kenapa tidak? Karena engkau sa'i memanggil Allah, mereka sa'i memanggil patung. Ini pelajaran agama yang ditinggalkan untuk kita. Kalinya sama 7 kali, keadaannya sama lari-lari, musimnya sama musim haji.
Mereka manggil patung, kau manggil Allah. Kata Allah enggak dosa. Makanya orang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana senujuh? Sama enggak dengan Hindu? Ya enggak sama, dapat pelajaran dari sini. Tapi kan mereka 7, ini 7. Ya sa'i 7, Bani Jurhum sa'inya 7, umat juga sa'inya 7. Jalannya sama, musimnya sama, keadaannya sama, tempatnya sama. Karena panggilannya satu kepada patung, satu kepada Allah. Kata Allah enggak dosa. Nujuh hari Hindu dengan nujuh hari kita, caranya tak sama, tempatnya tak sama, musimnya enggak sama, keadaannya enggak sama, doanya tak sama. Kata Wahabi masih sama, kan enggak ada otaknya tuh. Makanya saya tidak suka dengan ajaran Wahabi. Kenapa? Ketika dia memahami Islam banyak tak ada otaknya. Ya. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Datang kita ikut-ikut. Nujuh-nujuh. Nyan budaya awak nyan. Awak nyan tuh. Ya. Main nujuh-nujuh, Ya budaya orang ye. Nah, ini bahasa Tamiang Hulu. Ya kan? Bahasa Suwenya macam enggak tahulah saya kan. Ya. Jadi ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama lihat beda, kalau ada beda berarti tak sama. Kemudian kita lihat lagi waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Di Madinah ada orang Yahudi puasa 10 Muharram. Puasa 10 Muharram orang Madinah. Ditanya Nabi sama Yahudi pun tanya, Yahudi, kenapa kau puasa 10 Muharram? Maka dijawab oleh Yahudi, ini hari Asyura. Itulah Nabi. Nabi kalau dialog carinya yang cerdas, bukan Yahudi pauk. Yahudi ini kan ada bodoh, ada yang cerdas. Yang ditanya Nabi yang cerdas. Beda sama orang Wahabi. Wahabi yang dicarinya yang enggak cerdas. Ada Wa'udin, jarang wirid Wa'udin tadi. Wirid jarang. Datang Wahabi tanyanya, mana dalil wirid gitu. Ya mana tahu Wa'udin itu jawabnya. Orang dia wirid pun jarang. Nah, kan enggak ada dalil. Tanyanya Wak Leman. Nah, kan enggak ada dalil. Tanyanya Wak Alang. Enggak ada dalil. Tanyanya Wak Agam. Enggak ada dalil. Tanyanya Wak Ame. Mana ada dalil? Nabi Muhammad tanyanya kepada yang cerdas. Mereka tanyanya mah yang enggak pandai. Lalu diputuskannya enggak berdalil. Katanya ikut Nabi. Nabi yang mana ikutnya? Kalau ngikut Nabi harus tanya yang cerdas. Tanya Tengku, tanya guru-guru Sirul Muqtadin, ajak dialog gitu. Ini enggak sama yang jarang pergi. Nah, apa kata mereka? Kami puasa 10 Muharram karena Nabi Musa dulu diselamatkan Allah 10 Muharram. Allah tenggelamkan Fir'aun di 10 Muharram. Musa setiap tahun mengenang, bikin haul. Jadi pertama kali bikin haul Nabi Musa. Apa kata Nabi? Kalau itu alasan kalian, kami yang pantas menghaulkannya, menjalankannya. Kami yang pantas. Ya, maka dibuat Nabi Muhammad SAW ya disyariatkan puasa 10 Muharram. Puasa 10 Muharram. Awalnya Yahudi puasa. Sama enggak? Sama. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagiannya. Berarti siapa yang puasa 10 Muharram sama dengan Yahudi. Nabi tak ingin sama, dibikinnya Tasu'a 9. Bentuknya sama, penyamaan pembedanya pun bentuknya sama. Tapi kata Nabi udah tak sama. Ini pelajaran yang Nabi tinggalkan untuk kita. Berarti 7 hari tepung tawar Hindu bikin, kita bikin, sama enggak? Ya sama lah. Dia pakai bunga, kau pakai bunga. Ya sama. Dia puasa, aku puasa. Sama. Terus apa bikin? Yang bikin Nabi kan ada Tasu'a. Ya sama juga, puasa juga. Maka kalau kita tabur bunga, sama enggak? Sama. Dia baca apa? Mana aku tahu? Kita baca apa? Baca selawat untuk membedakan supaya tak sama. Ini ajaran agama untuk kita. Maka setiap yang sama bikin beda. Kalau udah beda jangan katakan sama. Nah, begitu. Dah. Selesai sampai di sini.
Kemudian ini Sirul Muqtadim tok atau Maulid? Maulid semuanya. Mandu aja. Mandu ledak. Oke ya. Maulid. Kita kembali kepada surat Mukminun ayat 102 103 tadi. Ya, 102 103. Siapa yang berat amal baiknya dia beruntung, kalau ringan dia rugi dalam jahanam kekal. Masuk surga itu cuma 3 jalannya, Bu. Pertama ridho Allah, yang kedua rahmat, yang ketiga syafaat. Ya, bisa dilihat dalam Ibnu Katsir kalau tak salah saya, surat Fatir ayat 32 kalau tak salah saya. Ya. Jadi pertama ridho, yang kedua rahmat, yang ketiga syafaat. Cobalah lihat wajah kita masing-masing nih. Model-model kita begini mungkin nggak diridhoi Tuhan. Model-model ibu-ibu begini, nggak usah ceritalah. Ya. Nggak mungkin kita, karena itu tingkat tinggi. Mas, kalau nggak mungkin coba rendahkan dikit. Rahmat. Apa saja yang kita kerjakan sejak bangun pagi sampai tidur malam sehingga kita orang yang pantas dirahmati? Apa saja? Model-model kita gini. Nggak mungkin. Kalau nggak mungkin tinggal satu lagi. Syafaat. Bagaimana mungkin Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang anti maulidnya? Bagaimana mungkin Nabi memberikan syafaat kepada orang yang anti maulidnya? Ustadz, apa sih hebatnya maulid? Memuliakan Nabi. Di mana hebatnya? Ku tengok orang sana bersenang-senang, bergembira segala macam. Oh, dalam Islam kita diperintahkan sholat, jelas bentuknya. Kita disuruh baca Quran, bentuknya pun jelas. Kita disuruh zakat, bentuknya pun jelas. Kita disuruh tafakur. Ada nggak dalam Islam tafakur? Jelas bentuknya. Kita disuruh bersenang-senang, bergembira. Beda, bergembira beda sama tafakur. Kalau tafakur tunduk bawaannya, kalau bergembira tidak. Nah, siapa yang nyuruh gembira? Quran. Apa kata Quran? Fabizalika falyafrahu. Hendaklah mereka bergembira. Maka saya ditanya di Sigli, Ustadz bagaimana Ustadz memandang zikir lingi-lingi itu? Kiban nih Mbak Ron. Masalahnya sedang gembira apa tafakur? Saya tanya. Kalau di Allah nyuruh tafakur gini, Allah nyuruh gembira, ya udah gembiralah. Ekspresi orang gembira macam-macam. Allah menjadikan suku berbangsa-bangsa, bersuku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, dan setiap suku itu beda-beda cara gembiranya. Siapa yang nyuruh gembira? Allah nyuruh gembira. Iya, berarti gembira. Nah, orang gembira mana ekspresinya? Macam-macam. Cuman ada 2. Yang pertama dia gembira ria, yang kedua menangis. Karena gembira ini bisa juga menangis. Wak Udin 20 tahun anaknya tak nampak. Saya tanya, "Wak, mana si Adul?" 20 tahun udah. Sebelum tsunami dia berangkat kepada Aceh, sampailah sekarang nggak ada kabarnya, udah 20 tahun. Makanya 3 hari udah, 7 hari udah, 40 hari udah, setahunnya pun udah. Ku anggap udah mati dia. Sore datang surat. Begitu datang surat, dibaca Wak Udin. Rupanya dari anaknya, dari si Adul. "Assalamualaikum ayah, mudah-mudahan ayah dan mak sehat selalu. Aku selama ini tak berkirim surat, bukan aku tak rindu sama mak sama ayah. Aku rindunya sama mak sama ayah. Cuman ada masalah, nantilah kalau aku pulang ku ceritakan masalahnya." Menetes air mata Wak Udin ini tadi. Saya tanya, Wak menetes air mata ini benci apa gimana? Enggak, gembira aku. Rupanya lewat gembira sampai neteskan air mata. Kata Allah, fabizalika falyafrahu. Hendaklah mereka bergembira. Makanya ketika maulid mahalul qiyam kita, kadang-kadang ada yang sampai neteskan air mata ketika sentuhannya itu hadir. Apalagi kadang-kadang kalau pakai selawat, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Waduh, bisa sentuhannya itu. Ya. Kenapa? Karena gembira. Ustadz, aku dah gembira aku. Berarti aku dapat pahala.
Kapan kau gembira? 2 hari yang lalu. Kenapa? Malamnya kau kan mimpi biawak. Kau pasang 6-4, menang. Bukan itu. Bukan itu. Gembiranya 2. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Dalam surat Ibrahim, ayyamillah. Apa hadis dari Ubay bin Ka'ab Rasulullah tafsirkan? Apa kata Syekh Atiyah Saqar? Apa kata Ibnu Hajar Al-Hitami dan Asqalani? Apa kata Imam Suyuti? Pada diri Nabi, ya, nikmat, karunia, rahmat. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu bergabung itu, rahmat, karunia, nikmat. Hendaklah mereka bergembira. Maka dari situlah ulama mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan, diambil dari Imam Suyuti mengatakan diambil dari Ibnu Hajar Al-Hitami dan Asqalani, maulid itu baik berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena kita disuruh gembira terhadap karunia dan rahmat. Tidak ada yang full karunia dan rahmat kecuali pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyuruh kita gembira. Ustaz, daripada aku ikut gembira maulid ngangguk-ngangguk gini, lebih baik baca Quran dapat 5 juz. Daripada ngangguk-ngangguk gini, lebih baik aku semayang duha di sana dapat sekian rakaat. Apa kata Allah? Kegembiraan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kau katakan ahli Quran 30 juz, kau katakan ahli hadis 30.000 hadis, kau katakan ahli yang lain rajin duha dan sebagainya, tetapi ketika tak ada gembiramu kepada Nabi Muhammad, pertama engkau sudah menyalahi Al-Quran. Kalau kau anti kepada kegembiraan itu, berarti kau beranti kepada Quran. Maka termasuklah kau mayyasillah, orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan main-main. Jangan kita anggap alah maulid. Kemudian jaga, Bu. Bapak juga jaga. Kalau datang maulid, anggaplah sedang menjadi tamu Rasulullah. Ini yang penting. Kita bertamu, menjadi tamu Rasulullah. Jaga adab. Perkara-perkara adab yang diajarkan Nabi, jaga. Karena kita sedang menjadi tamu. Ustaz, kalau begitu ada nggak pantangannya? Artinya hal-hal yang kami lakukan selama ini pahalanya besar, ada nggak yang menyebabkan kami terhalang dari sorga? Ada. Apa itu? Baca surat Qasas 83. Tilkat darul akhirah, kata Nabi, kata Allah. Demikian negeri akhirat itu. Naj'aluha, kami jadikan lillazina la yuriduna uluan, untuk orang yang nggak pengen tinggi. Itu kata Allah. Jadi sorga itu diciptakan untuk orang yang nggak pengen tinggi. Bapak, ibu ahli Quran, ahli ibadah, tapi dalam hati pengen tinggi. Sorga bukan untuk itu. Tok Dolah bikin rumah. Saya tanya sama si Uden, Den, itu rumah untuk siapa? Untukku. Yang dibikin Tok Dolah? Iya, untukku. Saya tanya, Tok Dolah hatukmu? Bukan. Mana yakin saya? Nggak ada hubungannya. Kata Leman, untukku bukan untuk Uden. Tok Dolah hatukmu? Bukan. Nggak yakin saya. Saya tanya Tok Dolah, Tok, atau bikin rumah untuk siapa? Untuk Adul, cucuku. Batal kata Uden, batal kata Leman. Kita banyak kelompok Islam mengaku ahli sorga. Sehingga ini sorga milikku. Apa kata Allah? Tilkat darul akhirah. Demikian negeri akhirat kami jadikan untuk orang yang tidak pengen tinggi. Siapa itu yang pengen tinggi? Fir'aun. Fir'aun ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Hebat nggak Fir'aun? Hebat, ngaku Tuhan. Allah tunjukkan, Fir'aun, kau bukan Tuhan. Bagaimana caranya? Allah keringkan sungai Nil itu sekering-keringnya. Mati ternak orang pun mau mati. Maka datang unjuk rasa kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, tolong, kau sering minta pajak dari kami. Sekarang kami minta kepadamu karena kau Tuhan. Isi sungai Nil ini dengan air supaya gampang kami bertani. Bisa Fir'aun? Mana bisa?
Orang bukan Tuhan. Terakhir panggilnya Satpol PP, suruhnya usir. Ya, ya kan artinya kan ada Satpol PP. Ya, orang itulah caranya, namanya apa mana tahu saya. Usir. Ada solusi? Nggak ada. Panggil lagi, datang lagi unjuk rasa, usir lagi. Akhirnya kali yang ketiga semua unjuk rasa. Tua, muda, laki, perempuan, yang sakit, tak sakit, yang sehat, yang pincang, semuanya datang unjuk rasa. Di situ Firaun pening. Makanya ini rencana PPKM ini pun kalau semuanya unjuk rasa habisnya nih. Semuanya unjuk rasa tapi jangan sebagian. Siapa yang jaga? Polisi. Wak polisi itu suruh ke depan, kan lari dia. Waknya. Nah, Kapolres. Nah, mertuanya suruh depan. Kan lari dia. Unjuk rasa. Kita kan sebagian-sebagian, makanya nggak bisa. Datang unjuk rasa semua, pening Firaun. Bagaimana Firaun? Kalau kau nggak mau menyembah aku lagi, kata Firaun, jangan tinggal di negeri ini. Itulah kata Firaun. Oke, berangkatlah semuanya. Semua rakyat Firaun meninggalkan Firaun. Di situ peningnya kepala Firaun. Ini kalau semuanya meninggalkan negeri, aku makan apa? Yang bertani siapa? Pening dia. Ini kalau semuanya pergi meninggalkan negeri, siapa lagi yang mau bertanam? Siapa yang nanam padi? Beda kita Indonesia. Kalau diusir misalnya semuanya pergi, datang Cina kan gitu. Ini kemana ceramahnya nih? Ah, udahlah, nggak usah ke sana. Lagi semangat. Oh kita ini kan dulu. Kita mentokkan ini dulu sedikit ya. Akhirnya bagaimana? Disitulah Firaun sujud. Sujud Firaun. Yang tinggi tadi sekarang jatuh sujud, dibenamkannya kepalanya ke dalam pasir sampai kupingnya hampir tenggelam. Apa kata Firaun? Ya Allah ya Rabb, aku datang sebagai hamba yang lemah. Aku mohon bantu aku. Penuhkan sungai Nil ini dengan air. Lama dia sujud, bangun intipnya sungai Nil udah hampir penuh. Kita kalau kabul doa jangan bilang hebat kali, Firaun pun kabul. Ya. Begitu lihatnya air hampir penuh, naik dia ke atas menara, apa kata dia? "Hei rakyatku, apa yang kalian minta udah kupenuhi." Ya Allah. Kita pun kadang-kadang model Firaun ini ada masalah sujud. Begitu dapat udah lain cerita. Itu Firaun model gaya baru lah ya. Begitu. Akhirnya bagaimana? Firaun sedang duduk di istana, datang Jibril seperti wujud manusia berkata, "Wahai Paduka, aku datang kemari ingin bercerita, curhatlah. Aku punya budak banyak. Satu budak aku ini," maksudnya Firaun ini yang dia sindir, "ku berikan kunci hartaku sehingga dia bebas mengambilnya di mana-mana aja boleh. Sehingga bagaimana? Dia lebih hebat hidupnya dibandingkan budak yang lain. Terus belakangan aku mulai tak diopennya lagi, budak-budak yang lain dipengaruhinya supaya ngikut dia." Oh, kata Firaun, itu budak pelawan. Kalau aku yang punya budak itu, ku tenggelamkan dia ke Laut Merah. Itu kalau sinetron begedum itu dah. Ya, biasanya kan kalau sinetron begitu tuh. Tum gitu. Ku tenggelamkan dia di Laut Merah. Ya sudahlah Paduka, kalau sempat aku berbuat demikian, ku tenggelamkan dia di Laut Merah. Apa kata orang? Pasti dibilang aku kejam. Maksudmu apa? Paduka bikinlah surat keputusan bagi budak pelawan ditenggelamkan di Laut Merah. Ya sudah, mana kertas? Maka ditandatangani oleh Firaun, setiap budak pelawan tenggelamkan di Laut Merah. Kertas itu disimpan oleh Jibril. Akhirnya bagaimana? Begitu 10 Muharram dia tenggelam, kepalanya masih nimbul. Apa kata Jibril? Jibril datang. Apa kata Firaun? "Kau kan yang datang dulu di sana?" "Iya, aku malaikat Jibril, datang bawa suratmu. Engkau yang bikin keputusan setiap budak pelawan tenggelamkan di Laut Merah. Datang aku ini ingin tenggelamkan kamu." Karena ditolak Jibril kepalanya itu. Sebelum ditolak berteriak Firaun, "Kalau begitu aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel." Disinilah tinggi hatinya Firaun. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Disinilah sombongnya. Harusnya dia berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun.
Tapi saking bencinya dia kepada Musa dan Harun, tak mau dia menyebut namanya walaupun dah mau mati. Itu Fir'aun. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada bermusuh-musuh, cepat selesaikan. Jangan nanti mau mati pun makin keras kita. Ini kadang-kadang enggak bermusuh sama leman, kucing leman datang disepai. Ya. Bermusuh sama leman, kucing leman datang disepai. Ini leman ini katanya. Bukan kucing bilangnya. Kucing pun tercengang-cengang dia. Kurasa pau wak ini katanya. Aku kucing bukan leman. Orang kalau sudah bermusuh tidak bisa menerima logika. Kemudian bermusuh sama leman. Nah, tiba-tiba lapar dia. Datang leman kasihnya kolak, diambil oleh Bedah anaknya Udin tadi. Kasihkannya ke ayahnya. Ayahnya sedang lapar, dicicipnya lah kolak tadi. Enaknya luar biasa. Memang pandailah anakku ini bikin kolak. Asam asinnya mah enaknya luar biasa. Hampir habis kolak ini tadi. Enaknya, panggilnya anaknya. Bedah, sini dulu. Beginilah bikin kolak aku suka. Bukan aku yang bikin ya. Itu Wak Leman yang ngasih. Agak asam pisangnya katanya. Hati-hati itu. Ya. Inilah Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat kita ini sebagai stabilizernya, pengontrol. Maka inilah salat dia 3. Pertama, dari isi menuju 0. Jadi orang salat itu harusnya pada titik 0. Ustaz, aku rajin duha. Enggak aku tanya duhamu. Yang ku tanya berapa 0 yang udah kau dapatkan dari salat yang selama ini kau kerjakan. Jadi dari isi jadi 0. 0, 1. 2, 3 dan seterusnya. Kalau Bapak ingin dekat dengan yang Maha Satu, jadi 0. Jangan jadi 2. Bagaimana jadi 0? Buang iri, buang dengki, buang ria, buang takabur, jadi 0 lah itu. Maka posisinya di bawah 1. Paham kan maksudnya? Kalau ingin dekat dengan Allah, cobalah jadi 0. Makanya orang sebelum berdoa istighfar untuk mengenolkan diri. Silakanlah Pak Ustaz Tengku baca doa astagfirullahaladzim. Artinya apa? Untuk mengenolkan diri. Jadi solat dari isi menuju 0. Bukan dari 0 menuju isi. Kita enggak. Begitu dah solat agak sombong awak. Ini bukan 0. Yang kedua, dari pikir menuju zikir. Yang ketiga, dari tinggi menuju rendah. Tinggi otak di sini, dada di sini. Ini disebut tinggi. Nah, ini saya ini tinggi lah ini. Ini tinggi. Terus menuju rendah. Nah, mana rendahnya? Waktu sujud. Kenapa waktu sujud disebut rendah? Karena waktu sujud otak yang tinggi sekarang di lantai, dada yang di bawah di atas otak. Pada saat itu zikir lebih tinggi dari pikir. Maka disebut manusia itu dekat dengan Tuhannya. Begitu. Nah, makanya dulu ya, ketika banjir masa Nabi Nuh, kapal ini melayang-layang udah di atas air. Ketika Allah hendak menyurutkan banjir tersebut, Allah pilih tempat mana yang pantas untuk mendarat bahtera Nabi Nuh. Maka apa kata Allah? Wahai gunung-gunung, maukah kalian kudaratkan bahtera Nabi Nuh ke punggung kalian? Gunung-gunung yang besar. Semua gunung yang besar berteriak berkata, kami siap ya Allah. Allah suka karena gunung patuh. Wahai gunung-gunung, maukah kalian kudaratkan bahtera Nabi Nuh ke punggung kalian? Kami siap ya Allah. Kan kami besar. Ini kalimat yang Allah nggak suka. Akhirnya Pak, tak jadi ditawarkan lagi kepada gunung yang besar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati di sini. Ibu donatur. Ibu rajin nyumbang. Ini masjid lagi sedang dibangun. Lalu musyawarah, bapak-bapak ikut. Macam mana ini? Tengku-tengku semuanya, saudara-saudara semuanya. Kita bangun masjid ini, menghabiskan duit ini. Kira-kira lebih kurang 500 juta. Siap? Siap. Aku kan toke. Inilah ini yang Allah nggak suka. Akhirnya bagaimana? Allah tawarkan kepada bukit yang kecil dan rendah. Wahai bukit judi, maukah engkau kudaratkan bahtera Nabi Nuh ke punggungmu? Apa kata bukit judi? Ya Allah, ya Rabb, aku kan bukit yang rendah dan kecil.
Bagaimana mungkin kau daratkan di punggungku bahtera Nabi Nuh yang sangat mulia itu. Aku bukit yang rendah dan kecil. Wahai bukit judi, karena engkau merendah, sekarang ku tinggikan. Karena engkau mengecil, sekarang ku besarkan. Maka jadilah dia gunung yang besar di antara gunung-gunung yang besar, baru didaratkan bahtera Nabi Nuh. Jadi bapak kalau sombong, ibu kalau sombong, orang sombong memakai pakaian Allah, Allah tak masukkan orang ke dalam surga. Nah, tadi katanya ada pertanyaan. Ya. Kalau bisa saya jawab. Kalau tak saya jawab, jangan tanya lagi, berarti tak bisa. Itu aja itu. Langsung aja, Bu. Ya? Langsung aja. Bisa? Terus ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini sebelumnya ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ada 4 pertanyaan daripada ibu. Pertanyaan pertama, sejauh mana peran orang tua apabila anaknya sudah berumah tangga? Yang kedua, Satu aja lah dulu. Dah. Payah nanti lupa lagi. Kalau tak salah saya dalam kitab Uqudul Lujan ya. Kalau tak salah saya, punya hana salah, ha? La yalqallah subhanahu wa ta'ala ahadun bi dzambin azam min jahalatin ahli itu. Ya. Jadi dosa yang paling besar itu, induk dosa besar itu adalah ketika keluarganya, dia mati, keluarganya tinggal dalam keadaan nggak ngerti agama, jahil. Ya itu. Jahil. Sekarang nggak usah bicara orang tua sama anak. Ya. Pernah orang Indonesia ngundang sahabat untuk berdakwah ke Indonesia, mana ada? Tapi kenapa Islam atuk kita dulu? Karena mereka itu merasa bertanggung jawab dengan agama ini. Begitu. Apalagi yang memang ada hubungan nasab. Yang memang ada hubungan nasab. Wajib kita jaga. Kalau udah berumah tangga bagaimana? Jangan kena ayah sama anak. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabri itu kemana mau kita buang? Ya. Ada orang Afrika semayang di Masjid Medan, pakai celana panjang, pakai baju kemeja, tak pakai celana dalam. Sujud. Nampak. Wajib enggak saya negornya itu? Orang Afrika wajib enggak saya negornya? Wajib. Kita ini kan ada hablum minallah, hablum minan nas. Dalam solat ada 3 itu. Qauli itu hablum minan nas. Fi'li hablum minan nas. Maka kalau bacaannya salah, makmum yang negor. Karena itu kan berkait dengan manusia. Qalbi ini mutlak dengan Allah. Orang nggak bisa hukumi. Ahwa semayang nggak khusyuk tadi, nggak bisa. Karena itu masalah hati. Apalagi kepada orang tua. Bukan hanya orang tua kepada anak. Anaknya taat, orang tuanya enggak, ya wajib anak itu menegur. Cuman caranya beda. Caranya. Negor orang pun ya beda juga caranya. Tidak semuanya main kasar. Awak nampak dia sujud tadi nggak beres. Ya kan celananya turun ke bawah nampak. Pelan. Bang. Kayaknya celana abang tadi gini. Jangan kuat-kuat. Anak mana kau, ha? Siapa ayahmu? Hah? Kenapa kayak gitu semayangmu? Memang tak apa-apa. Ya udahlah jadi parah kan begitu. Wajib bagi orang tua ya mengurusi anaknya walaupun dia sudah berkeluarga. Nah, timbul pertanyaan bagaimana kalau anaknya perempuan? Nah, anak perempuan lepas kalau sudah ada suaminya. Nah, makanya menikahkan anak perempuan itu harus lihat itu calon suaminya nih tadi bisa nggak untuk melepaskan tanggung jawab. Kalau nggak bisa, ya berarti masih juga. Makanya dalam keluarga saya orang yang paling banyak merepet.
Apa berubah adik-adik saya itu? Ya enggak juga. Cuman setidak-tidaknya andaikan nanti ditanya di akhirat, udah ku katakan. Karena tugasmu fa inna alaikal balagh, tugasmu menyampaikan. Apanya Ustaz Abi Maulana itu? Adiknya pun parah-parah begini. Udah ku sampaikan. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ada yang suka, ada yang enggak suka, ada. Nanti di akhirat kita bertemu di persimpangan surga dan neraka bahwa aku sudah mengatakan yang benar. Aku tidak hanya baik-baik kali jadi orang, tapi aku berusaha menjadi orang baik. Ku katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Masalah dia terima atau tidak terima, enggak masalah. Malah makin enggak terima dia makin enak. Saya nanti di akhirat dia menjadi bukti saksi bahwa saya sudah berdakwah.